Hanya Allah saja yang bisa menolong kita. Kak Abu, makasih. Makasih ya teman-teman semuanya, terima kasih ya. Jazakillah, jazakallah teman-teman semuanya, terima kasih. Sahabatku, salam kenal bagi teman-teman yang baru masuk di sini. Ya teman-teman, kami muhasabah live. Muhasabah itu sudah 1 tahun teman-teman. 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Alhamdulillah di bulan Oktober kemarin teman-teman kita 1 tahun teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mengikuti muhasabah. Setiap pagi membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Mbak Elsa makasih, Mbak Siwa makasih ya. Setiap pagi kita membaca doa bersama, diaminkan sama 2000 orang. Walaupun dari masing-masing teman-teman, insya Allah arsy Allah akan terketuk teman-teman, insya Allah ya, dengan doa-doa kita setiap pagi teman-teman. Alhamdulillah setiap pagi kita juga ada materi-materi yang memotivasi kita semuanya, yang memotivasi teman-teman semuanya ya. Insya Allah teman-teman bisa merubah kehidupan kita, apapun kita lakukan untuk perubahan hidup kita. Insya Allah persahabatan kita ya, persahabatan kita insya Allah akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Teman-teman silahkan, teman-teman yang belum masuk ke grup, kita memiliki 9 grup muhasabah ya. Mbak Arini makasih, Mbak Kak Aliman makasih ya. 9 grup muhasabah, 8 grup ya. Mbak Yasmin makasih, Mbak Listor makasih ya. 8 grup perempuan, 1 grup laki-laki. Teman-teman yang sudah DM sama saya, silahkan dilihat, takutnya saya sudah balas. Di sana saya kirimkan nomor telepon. Teman-teman mohon bersabar ya, kalau wawanya belum dibalas ya. Makasih Mbak Tuti Alawiyah, makasih, I love you full semuanya karena Allah ya. Kalau wawanya belum dibalas, kalau DM-nya belum dibalas, jangan ada baper ya, jangan ada baper-baperan. Saya sudah ngasih tahu masalah hati di sini, masalah hati. Jadi teman-teman, kenapa sih Bunda kok DM saya belum dibalas? Kenapa sih Bunda kok wawa saya belum dibalas? Coba hatinya ini positif. Jangan ada pikiran segala sesuatu negatif dalam kehidupan kita. Itu hasilnya tidak baik sahabatku. Saya sudah kasih tahu teman-teman ya masalah hati, gimana kita tidak marah, gimana kita berpikir positif teman-teman ya. Yuk teman-teman, dijaga hati kita ya. Ini nanti kita akan bahas teman-teman, bagaimana kita tetap memiliki pikirannya positif. Mbak Yati makasih, Mbak Cun makasih ya. Materinya kita teman-teman, insya Allah itu bermanfaat untuk kehidupan kita teman-teman. Makanya saya tidak ngajarin teman-teman untuk sholat udah pada pinter. Untuk sholat, puasa, niat sholat, niat puasa, sujud sahwi teman-teman, atau apapun itu teman-teman ya, itu sudah pinter teman-teman. Tapi di sini banyak orang-orang yang sholat, banyak orang-orang masih ibadah. Ini sahabat-sahabat semuanya ibadah, masih menjalankan ibadah, menjalankan sholat, menjalankan puasa teman-teman. Tapi masih ada yang suka sakit hati, masih ada teman-teman yang suka masih marah-marah. Ada, itulah kita akan bahas ya. Makanya muhasabah ini sangat penting untuk kehidupan kita. Kenapa kita ibadah, tapi kenapa kok masih gampang marah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Saskia. Benar nggak? Boleh gitu ya? Benar nggak sih? Kenapa? Ada apa? Nah, kenapa itu? Maka introspeksi diri ini akan didatangkan dalam kehidupan kita. Kita harus mau introspeksi diri. Kalau kita tidak mau introspeksi diri, maka tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman ya, yang dari luar negeri, kalau ada pemesanan barang ke kita teman-teman, itu tidak bisa COD. Ini saya kasih tahu aja biar tahu semua ya teman-teman ya, itu tidak bisa COD. Bagaimana sistem pengiriman barang ke luar negeri teman-teman? Jadi kita CO-kan dulu ke TikToknya, kita bayar ke sana, baru nanti dikirimkan ke bagian ke luar negeri teman-teman ya. Jadi seperti itu sistemnya. Jadi kenapa di luar negeri tidak bisa COD? Tidak bisa. Karena kalau teman-teman, kalau misalkan COD di sana itu tidak ada. Bahkan keranjang kuning pun tidak ada. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau misalkan nih, kenapa sih kalau dari luar negeri harus transfer dulu? Karena kita harus bayarkan ke TikTok. Kita hanya sebagai lewat saja. Hanya sebagai perantara saja. Ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dikira mungkin kita nggak percaya, takutnya sama teman-teman. Sama sekali tidak. Silakan teman-teman, boleh dicek teman-teman ya. Yang kemarin dikirimkan ke luar negeri apakah sampai atau tidak. Yang sudah transfer ke kita apakah sampai atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau nih, kasihan nanti admin teman-teman ya. Nanti adminnya kayak Mbak Putsa gitu ya teman-teman ya. Ada yang menitipkan doa, misalkan teman-teman belum kebaca, padahal itu kesalahan saya teman-teman ya. Oh Bunda kelupaan nih, belum baca doa untuk yang menitipkan doa. Jadi teman-teman berpikir positif teman-teman ya. Kasihan nih teman-teman, nanti karena kita kan melayani ribuan jamaah sahabatku, ribuan jamaah ya. Saya minta kepada teman-teman, ketika teman-teman ada di sini, teman-teman percaya dengan ilmu saya, ambil teman-teman. Teman-teman tidak harus mengeluarkan uang untuk saya, tidak harus kok teman-teman ya. Tidak, saya tidak meminta uang kepada teman-teman. Pokoknya teman-teman di sini ilmu, masuk ke grup juga kita tidak ada pembayaran. Jadi teman-teman jauhi dari segala macam pikiran yang negatif ya. Misalkan kenapa kok nggak bisa COD Bunda, kenapa saya harus transfer dulu, kenapa gitu ya. Ini menjaga hati saja. Saya kenapa harus ngomongin di sini, biar kita sama-sama, kita tujuannya adalah
kita ibadah di sini ya, kita mencari ilmu. Kalaupun misalkan teman-teman pesan barang seperti itu, mau pesan ataupun nggak pesan, itu pun tidak apa-apa. Jadi teman-teman itu jauhi dari segala macam penyakit hati. Yuk teman-teman sekarang di sini fokus untuk belajar saja. Ya, ya seperti itu ya, masya Allah, masya Allah. Itulah teman-teman, segala macam bisa menjadi penyakit hati. Tapi saya tidak menyalahkan kok teman-teman, enggak, cuma hanya ayo teman-teman sama-sama saling menjaga, ya teman-teman, saling menjaga ya. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah di sini. Ada yang baru masuk di sini? Ada yang baru masuk di sini kenal dengan saya? Ada? Ada teman-teman? Siapa yang baru kenal dengan saya? Oke, yuk teman-teman, sebelum kita materi, kita gas dulu teman-teman ya. Kita gas dulu dengan membaca doa ya. Membaca doa sahabat-sahabat kita. Ini insya Allah materi ini bagus banget teman-teman. Nanti setelah kita bacakan doa sahabat kita cuma sedikit ya, berapa orang ini? Ya teman-teman ya, baik. Yuk teman-teman, ketika kita mendoakan orang lain, maka kita akan didoakan sama malaikat. Bahagia sekali ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi teman-teman, mohon doanya dari mbahnya Bunda Sumartini, yaitu ini jemaah dari muhasabah ya, untuk mbahnya Bunda Sumartini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, jauhkanlah dari siksa kuburnya, lapangkanlah kuburnya ya Allah, terimalah amal ibadahnya selama hidup di dunia ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah tanpa hisab ya Allah, jauhkanlah dari siksa api neraka, jauhkanlah dari siksa kuburnya ya Allah, kumpulkanlah dengan orang-orang yang saleh di sana ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada yang sedang sakit, Ibu Suginem, teman-teman, dan juga ada juga Ibu Sumartini mengalami kecelakaan. Yang sedang sakit teman-teman ini untuk ibunda tercinta Bunda Suharsi, yaitu Ibu Suginem, dan juga adik Ibu Sumartini. Ya Allah, apapun penyakit ya Allah yang ada dalam tubuhnya ya Allah ya Rabbana, yang bersarang di dalam badannya ya Allah, sembuhkanlah walaupun sakit tidak terasa sakit ya Allah ya Rabbana. Sadarkanlah kembali ya Allah, sadarkanlah kembali ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umurnya yang barokah, ahli ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Segera Engkau pulangkan dari rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat ya Allah ya Rabbana. Amin amin, penuhilah kebutuhan-kebutuhannya ya Allah, menjadi ahli ibadah ya Allah. Amin 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 ya Allah ya Rabbana. Untuk anak Bunda Hesti bernama Nasril Arazi Nabawi, yaitu sedang milad ya, yaumil milad nih untuk Ananda Nasril Arazi Nabawi, sekarang 15 tahun ya teman-teman. Kemudian ada Ibu Subaidah. Nah, Ibu Subaidah juga teman-teman ini sedang sakit ya teman-teman, kita doakan semoga diberikan saya segera disembuhkan sama Allah ya. Ibu Subaidah diberikan kesehatan sempurna seperti sedia kala tanpa ada sakit sedikit pun ya. Untuk Nasril Arazi Nabani menjadi anak yang ahli ibadah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, apapun impiannya Allah wujudkan, ilmunya bermanfaat ya, rezekinya dilancarkan. Amin amin ya Allah ya Rabbana, menjadi anak-anak yang sukses ya dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah. Oke, tapi sebentar teman-teman. Allah Karim, sebentar. Sebentar, ini siapa Mbak? Oke, Ibu Subaidah, teman-teman kita doakan Ibu Subaidah. Ini sedang merasakan sakit ya teman-teman ya. Ini saya Allah angkat segala macam penyakitnya ya Allah, hilangkan rasa sakitnya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Apapun penyakit yang ada dalam tubuhnya ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Teman-teman, anak-anaknya lagi pada mondok, pada pesantren ya, menjadi anak-anak yang ahli ibadah. Amin ya Allah. Teman-teman, pokoknya kita doakan yang terbaik. Jangan pernah ngejudge anak-anak kita yang saat ini mungkin teman-teman ya. Saat ini mungkin anak teman-teman itu masih ada maaf gitu ya, ada yang susah dibilangin, kemudian ada yang saat ini mungkin sedang membuat teman-teman itu butuh kesabaran menghadapinya. Teman-teman doakan, terus doakan ya, karena tidak akan pernah tahu kapan Allah itu ya merubah dia, kemudian dia mendapatkan hidayahnya, menjemput hidayahnya, tidak pernah tahu. Teman-teman, yang penting doakan, kasih nasihat yang terbaik, coba didekatin, dielus teman-teman ya, coba diajak ngobrol sama teman-teman ya. Baik teman-teman, are you ready teman-teman untuk bisa menerima materi pagi hari ini? Materi pagi hari ini masih memotivasi teman-teman untuk selalu berpikir positif, untuk selalu semangat menghadapi kehidupan ini teman-teman.
Makasih ya Kak Aliman, terima kasih ya. Ready Bun, Mbak Dini siap. Yuk Mbak Hani, makasih ya Mbak Sari Atitka. Oke, ready Mbak Kasndiri siap ya. Nah Mbak Nur Hanibah teman-teman. Teman-teman teman-teman ini kebanyakan alumni juga ya, masya Allah alumni ini alumni. Coba yang baru masuk nih, yang baru kenal dengan saya nih. Ayo, yang baru masuk ada, yang baru masuk ini kebanyakan ini Mama Lutfin udah orang-orang nggak aneh-aneh nih. Mbak Yati, Mbak Lena, ini orang-orang udah udah kawakan ini udah lama ya teman-teman ya. Masya Allah Mbak Rini ya, Mbak Rini udah lama ini. Mbak Sinta ya, makasih ya. Saya baru masuk Mbak Ira, ayo semangat ya yang baru masuk ya. Mbak Juria, ini orang-orang muka lama ini. Mbak Sinta ya, saya selalu ya, amin ya Allah. Saya ini kelihatan teman-teman, setia teman-teman dengan muhasabah itu kelihatan luar biasa ya. Luar biasa Mbak Pucan, Mbak Yuyun, Masya Allah luar biasa. Saya senang sekali, 1 tahun Mbak lihat siap. Ya Mbak Dwi Winarti, Masya Allah. Ini nama-nama udah nggak asing, udah nggak asing ya, Masya Allah ya. Mbak Suya, Mbak Storyhand, saya senang, saya bangga nih. Saya ini nih, ini orang-orang ini menjaga istiqomahnya luar biasa ya, menuntut ilmu ya, Mbak Tia, Mbak Liviatul, Mbak Dinda, Mbak Yuyun, Mbak Farika ya. Alhamdulillah saya bahagia, saya bangga, teman-teman saya senang sekali, saya bersyukur kepada Allah saya ditemani dengan orang-orang yang setia seperti ini, Masya Allah ya. Dulu pertamanya dari berapa orang ya teman-teman ya, 75 orang. Kebumen, Mbak Buci Lestari siap, Mbak Dina makasih ya, Mbak Aliman, Mbak Atik, Kak Aliman ya, makasih ya. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang ada di sini. Ini sebenarnya banyak sekali materi-materi yang membuat kita itu tambah, saya baru sebulan, semangat ya Mbak Sana ya, istiqomah ya teman-teman ya. Banyak materi-materi teman-teman yang menampar diri kita ya. Tapi itu masalah dipraktekkan atau tidak, nah itulah ya. Kadang kita udah tahu masalah penyakit hati ya, kita tahu penyakit hati, tapi ternyata muncul lagi kemarahan, muncul lagi penyakitnya, sama dengan badan kita. Ya teman-teman, kenapa sih kita harus muhasabah terus? Kenapa sih kita harus menuntut ilmu terus, Mbak Nifa ya, Mbak Harti, Mbak Gaya, bener ya? Salam kenal Kak Asma ya, Ibu Riza. Gini, badan kita kan kita sudah jaga nih, makan yang banyak, bukan banyak ya, makan cukup, tidur cukup, vitamin kita makan, kan kita sudah jaga. Tapi kenapa tiba-tiba sakit lagi, kena lagi dengan penyakit yang sama, pilek, demam, sakit kepala, betul nggak? Sama dengan hati kita sudah jaga ya, kurang gimana kita menjaga hati kita? Ya, coba. Kurang gimana kita menjaga hati kita? Perasaan kita sudah menjaga hati, ya, sudah berusaha untuk menjadi hati yang salim. Tapi ada aja godaannya. Seperti badan kita kena virus lagi, pilek lagi. Kalau kita nggak benar-benar kuat, maka benar-benar lah kena lagi pilek kita, sama dengan hati. Maka cari obatnya, betul tidak? Betul tidak? Jadi jangan sampai gini, hati kita sudah dijaga untuk tidak marah-marah, untuk menerima keadaan. Tiba-tiba ujiannya semakin besar. Ya, Kak Rika, tiba-tiba ujiannya semakin besar, sakit lagi hati ini. Dan saya mah nggak pantas, saya mah kemarin sudah semangat. Dan kemarin saya nggak marah-marah. Tapi ada aja ujiannya, justru ujian itu tuh virus ke dalam kehidupan kita kalau kita nggak sadar. Ujian itu sebenarnya hal yang baik yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, agar kita itu bisa lebih kuat lagi, tahan lagi. Tapi kita nggak sadar, benar nggak sih? Sebenarnya antara badan sama hati itu sama. Badan ini badan fisik ya. Kalau hati kan di dalam, Kak Albasa, makasih ya, Mbak Nur, makasih. Kalau hati kan di dalam hati, nggak kelihatan. Kalau badan kelihatan. Benar nggak? Coba teman-teman. Ini kepala nih, sering, kalau kepala kan sering kita keramasin. Karena kotor. Coba teman-teman, 5 hari nggak keramas. Kayak apa? Datang kotoran lagi. Kemudian teman-teman, bosan saya untuk membersihkan kepala saya, jadi tambah gimbal, jadi tambah sakit, atau jadi tambah sehat. Tuh, padahal kita mah sudah menjaga kepala kita, udah kita bersihkin nih sekarang. Ya, kita sudah bersihkin ke sekarang. Sama dengan hati. Jadi jangan sampai teman-teman kayak gini. Dan saya mah udah sabar, Bun. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena apa? Karena ujian itu ada aja, masalah ada aja tanpa kita duga. Sama dengan sakit, makanya kita harus bisa jaga. Oke, paham ya? Mbak Yati mau ke pasar boleh. Nanti udah masak, anterin ke sini. Di mana Bunda? Di atas bumi. Ya, oke ya. Yuk, cobalah, sadarilah teman-teman. Kapanpun Allah datangkan ujian, kapanpun masalah dalam kehidupan kita, yang terpenting adalah hati kita, pikiran kita. Teman-teman badannya sehat. Kemudian ketika teman-teman itu ada, di situ ada hujan. Ada hujan ya, ada hujan.
Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa terhindar dari sakitnya, yaitu dengan membawa payung, memakai jaket, sama dengan hati kita. Bisa dipahami sahabatku? Bisa dipahami ya? Maka jangan salahkan. Virus datang dari mana? Orang ngomongin kita, orang ngoceh-ngoceh, ya. Kemudian orang datang nagih-nagih. Jangan salahkan dia mah. Ya udah dia datangkan ke dalam kehidupan kita. Sama dengan virus. Jangan salahkan virus corona. Dan virus corona mah datang dengan tiba-tiba tanpa kita duga. Jangan salahkan yang disalahkan. Kenapa kamu tubuhnya tidak dijaga? Kenapa kita imunnya tidak dijaga? Sama dengan hati. Jangan salahkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan salahkan. Kita aja yang tidak bisa terjaga. Benar nggak? Ya? Bisa dipahami ya? Maka bagaimana kita bisa kita bisa kuat teman-teman? Maka kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Mau ke pasar mangga, salam buat ibu-ibu yang ada di pasar ya. Oke, yuk. Kemarin saya sudah membahas tentang pola pikir, mindset. Bagaimana kita menjaga pikiran kita, elemen-elemen dasar apa saja yang harus dijaga. Ingat ya, ketika kita pingin bahagia, maka kita harus menjaga 4 ini. Badan kita dijaga, hati kita dijaga. Waalaikumsalam Bunda. Pikiran kita harus dijaga, dan jiwa. Maka kalau itu sudah terjaga dengan baik, orang mau ngomong apa, hati sudah tenang, udah mantap ya Mbak. Ya benar nggak? Ya Kak Entang, benar. Hati kita sudah tidak bisa diutak-atik, udah sehat, aman. Pikiran kita, oh mau orang merasuki pikiran-pikiran saya, nggak mungkin kamu bisa umroh, nggak mungkin kamu bisa bangkit, nggak mungkin kamu bisa lunas hutang, nggak mungkin. Teman-teman punya pikiran positif, langsung bilang kayak gini, alhamdulillah saya bangkit, saya bisa lunas hutang, saya bisa umroh, saya bisa gitu. Jadi jangan sampai dia mau nggak mungkin kamu bisa bangkit. Iya juga ya, dan saya mau kondisinya sekarang kayak gini, jangan usaha aja nggak jalan. Nah, siapa yang salah? Kita. Kenapa kita mau dirasuki kata-kata seperti itu? Kenapa? Makanya dijaga pikiran kita, dijaga hati kita, dijaga badan kita. Jangan sampai ada orang menghancurkan 4 elemen ini nih teman-teman. Karena kita itu lemah. Tahan ya. Nah, hati udah aman bun. Terserah batur rek ngomong naon. Lah rek ngomong naon ke terserah. Kumaha eta teh bolak-balik. Teuing lah. Ayah nenek. Ayah nenek datang, udah lama nenek nggak datang. Ayah naon bun, cicing. Nenek puasa, alhamdulillah. Ya sok atulah. Puasa katanya nenek. Emang kuat nenek? Kuat, alhamdulillah. Kuat katanya. Sok atulah jengken. Ya siap lah jengken. Jangan ganggu. Nenek datang. Oke ya teman-teman ya. Kemudian kemarin ada penghalang. Penghalangnya apa sih teman-teman? Untuk kita selalu berpikir positif, ada aja penghalangnya. Heran, ada aja penghalangnya. Ya, apa aja penghalangnya? Ya, apa aja penghalangnya teman-teman? Orang pingin pikiran positif, tiba-tiba dihancurkan sama penghalang ini. Mbak Nina. Ya, Mbak Yusrina, makasih. Apa saja? Saya ulangi sedikit ya, biar nyambung ke materi sekarang ya. Ya. Ayah Mbak Dini, cicing. Ayah Mbak Dini mas, teman-teman juga ada di sini. Ditengok katanya, oh ada Mbak Dini, ada Mbak Sunarti, ada. Ya, oke. Diamlah, nenek mak ayah ya wae. Nah, tuh dah resep. Ngomong deh, udah cicing ya. Ya mau ngasih materi nih. Semangat atau mah nggak semangat. Ya, Bunda puasa. Ya puasa tuh banyak atau puasa kan tadi Mas Saur juga sama nenek. Ya, hilap nah. Oke. Lanjut ya teman-teman. Penghancur orang-orang yang mau menjaga pikiran kita. Kita pingin berpikir positif, ada aja yang menghancurkan, ya. Oke. Mukenahnya nantilah jam 8 ya. Yang pertama penghancurnya adalah belief system yang salah, yaitu kepercayaan yang salah. Saya ulangi-ulangi biar tambah ngelotok ya teman-teman ya. Waalaikumsalam Ahmad, makasih ya. Lama nggak nongol kemana aja. Ya weh Mbak Ning sih. Jawab juga, malu-maluin. Aman aja. Ya Albasa. Cicing lah. Bentar dulu ini. Kapan saya mau ngasih ilmunya? Udah sana. Bikin kopi. Nggak boleh bikin kopi. Bikin kopi, heran aku. Masa nenek mau bikin kopi? Ada-ada aja. Udahlah, ganggu wae nenek emangnya. Udah biarkan lah. Ya wae.
Hiburan pagi nenek. Udah pergi sana lah, jangan ganggu. Galak? Bukan galak. Kok galak sih? Galak katanya saya. Astagfirullahaladzim. Hapunten. Mohon. Iya siap. Oke. Ya teman-teman ya. Ketika kita ingin berpikir positif, ada aja gangguannya. Gangguannya yang pertama adalah apa? Teman-teman memiliki belief system yang salah. Kenapa sih doa-doa kita tidak dikabulkan? Coba. Kenapa doa-doa kita belum dikabulkan sama Allah? Mungkin fokus. Gara-gara nenek datang sih. Gara-gara saya ya, Neng. Iya ngomong lagi. Diam. Ngomong lagi, heran. Udah diam ya, teman-teman. Udah konsentrasi ya. Ganggu wae. Itu siapa bun? Nenek. Neneknya suka nongol, Kak Rizal. Iya suka ganggu-ganggu dia. Lucu. Biarkanlah. Suruh tidur aja dia, biarin aja. Kalau enggak nyapu aja nanti. Udah ya, fokus. Jadi pengen ketawa. Oke, langsung. Baik. Kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan? Belum dikabulkan, bukan tidak dikabulkan. Belum dikabulkan saat ini mungkin. Antara ucapan dan hati berbeda. Fokus. Fokus ya. Ini pada kangen sama nenek semua, heran aku. Ini ada aku di depan teman-teman. Jangan kangen sama nenek. Mbak Putri, makasih ya. Jangan kangen sama nenek, udah. Fokus. Ya, Haja Ikat ya. Fokus ya. Teman-teman harus fokus. Fokus, Nek. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fokus ya. Habis nenek lucu sih. Berapa apa? Olahraga pagi teman-teman. Ketawa, teman-teman ketawa. Ingat nggak sih teman-teman ya? Ketawa itu teman-teman suka bercanda teman-teman ya. Itu memberikan kekuatan 5 kekuatan. 5 kekuatan loh teman-teman. Apa kekuatan apa saja? Nantilah teman-teman lah. Bukan materinya ya. Bukan materinya. Oke. Udah teman-teman, udah heran aku. Ya. Humor itu memiliki 5 kekuatan. Kenapa teman-teman harus banyak humor teman-teman ya? Karena kekuatan semangat dia dari humor. Nah, ada 5 kekuatan. Nih saya bahas lagi nih teman-teman. Teman-teman humor dengan anak-anak, suka humoris ya, daripada diem. Humoris nih ya. Itu ada 5 kekuatan. Yang pertama kekuatan semangat. Dia memiliki kekuatan semangat. Kemudian menyenangkan orang lain, ya. Nah, kemudian dia itu kekuatan meditasinya itu bagus. Orang-orang yang suka humoris, dia kekuatan meditasi. Meditasi teman-teman ketika dia diam, menarik impian-impian, dia lebih semangat. Dia lebih semangat. Kemudian orang-orang yang suka humoris, dia memiliki kekuatan melayani. Maka orang-orang yang ada di depan, misalkan ada acara resepsionis, ya, yang suka, teman-teman misalkan ada acara, atau pengajian-pengajian, teman-teman ada acara, yang di paling depan, garda depan, itu biasanya orang-orang yang dia sumeh, tahu nggak sumeh? Apa namanya orangnya? Gampang melayani, bukan yang cemberut. Maka di depan melayani tamu cemberut. Ya, betul nggak? Kemudian orang-orang yang suka humor, teman-teman, orang-orang yang suka humor, dia itu memiliki kekuatan apa? Semangatnya luar biasa, semangat. Ya, itu. Jadi humor itu ada 5 kekuatan. Nah, teman-teman baru tahu kan? Itulah. Bukan mudah senyum. Ya, kalau senyum teman-teman, kalau senyum terluka beda. Senyumnya terluka. Bunda lucu. Lucu apaan? Nenek yang lucu. Kok masih di sini? Heran. Lanjut, Bun. Siap. Dengerin ya. Kadek, dengerin. Siap. Neneknya mau ikut belajar. Siap. Nah, teman-teman, lanjut. Pikiran positif kita akan dihancurkan sama kepercayaan yang salah. Maka, teman-teman, ketika teman-teman berpikir bahwa doa-doa belum dikabulkan, itu salah satunya antara mulut sama hati itu tidak sinkron. Coba, benar nggak? Nih, kayak gini. Alhamdulillah ya Allah saya kuat. Padahal di hati teman-teman, ya Allah apa iya ya? Alhamdulillah saya lunas hutang saya. Aduh, dari mana saya dapat uangnya? Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ngomongnya oke, hatinya tidak oke. Antara ngomong sama hati itu beda. Maka teman-teman, sejatinya ini nih yang di dalam hati itu keyakinan teman-teman. Maka ketika teman-teman tidak yakin, itulah teman-teman tidak sinkron dengan doa, maka susah untuk sejalan. Maka kenapa impian kita lagi cemas? Kenapa impian kita tidak gampang terwujud? Karena dua-duanya nggak sinkron. Antara mulut yakin, nulis impiannya yakin dengan penuh, tapi di hatinya empot-empotan. Yakin, hakul yakin aja deh.
itu yakin, hakul yakin, tawakal itu benar-benar harus dilepaskan. Makanya teman-teman, namanya penyakit hati, ya bertolak belakang dengan hati Kak Ozil. Siap Kak Fighter. Nah teman-teman, antara hati sama mulut itu harus disinkronkan. Ya, misalkan gini, enggak kok saya enggak sedih, nangis, ini sakit. Mulut sama hati nyasar, enggak sinkron. Benar, bahaya. Itu enggak boleh. Nah itu harus latihan ya, harus latihan dari sekarang. Saya terima keadaan ini, lepas, itu akan membuat kita lebih tenang. Sinkron, disinkronkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa penyebab hancur pikiran positif kita? Yang pertama, belief system yang salah, kepercayaan yang salah. Maka kepercayaan yang salah, belief system yang salah harus dihancurkan, Mbak Anasya. Harus dihancurkan. Contohnya, kalau saya tidak kerja keras, maka saya tidak punya duit. Enggak, jangan kayak gitu keyakinannya. Saya di rumah sambil nunggu anak-anak, sambil ngurusin anak-anak, uang selalu datang ke dalam kehidupanku, saya bisa mendapatkan uang dari arah manapun, kemanapun saya pergi, uang selalu mengejarku, lagi tidur dikejar duit, lagi jalan-jalan dikejar duit, lagi kemanapun dikejar duit, teman-teman. Kalau berpikir bahwa dari kerja keras, saya dapat duit, maka orang-orang yang kerja keras itu harusnya dia sudah kaya raya. Kalau orang-orang yang berpikir seperti itu, teman-teman, capek rasanya. Karena apa? Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Capek, lelah. Membayangkan aja lelah kok. Benar nggak sih? Mindset kita, tariklah dalam kehidupan kita sesuatu yang mengenakan, bukan yang membebani. Kalau kita ada orang yang percaya bahwa dari kerja keras, maka dapat duit. Nih, dari kerja keras, maka dia bisa kaya. Masa iya sih? Maka orang-orang bangunan yang setiap malam kerja tuh, ya, atau panggul, kerja panggul di pasar dari pagi, kadang besok malam, kadang tidur di pasar malamnya, nunggu sayuran datang malam-malam, manggul lagi, kurang kerja keras gimana coba? Coba. Kurang kerja keras gimana? Kemudian teman-teman berpikir, kalau dengan kerja keras saya bisa. No, saya mah enggak, enggak. Kita harus meyakini bahwa kita lagi tidur didapat duit. Tiba-tiba lagi tidur bangun-bangun, teman-teman. Ada yang bawa, teman-teman. Kakak, saya transfer nih. Siapa tahu. Kerja cerdas, yes. Saya setuju. Kerja cerdas, bukan kerja keras. Hanya orang-orang yang berpikir yang salah, yang belief system yang salah, keyakinan yang salah seperti itu. Contoh, emang Bun ada dikejar duit. Loh teman-teman, kalau nggak dikejar duit, emangnya teman-teman cari duit? Saya cari duit dengan cara apa? Nyatanya teman-teman, kadang kita butuh uang 5.000, nyari duit, kadang di kolong-kolong 5.000 nih. Nggak ada tuh. Benar nggak? Betul. Kerja cerdas, bukan kerja keras. Setuju itu, saya setuju banget. Betul memang. Ya, coba. Ini nggak punya uang 5.000 nih. Nyari, mau di kolong, mau di saku, mau di dompet, siapa tahu ada. Ada nggak biasanya? Enggak. Kita yakini bahwa uang yang ngejar kita, rezeki yang mengejar kita. Ya. Tapi kita harus apa? Harus ada yang kita lakukan. Apa? Ikhtiar. Ikhtiar kita ya sudah sewajarnya. Ikhtiar itu nggak harus ikhtiar kerja terus. Dan Allah juga sudah ngasih tahu nih. Kalau malam teman-teman untuk istirahat. Kalau siang untuk ikhtiar. Udah ada di dalam Al-Quran. Kita masih aja malam teman-teman. Kalau sayang lembur sampai jam 12 malam jadi kayak mana buktinya? Nggak ada. Nggak ada. Allah itu sangat menghargai tubuh kita. Tidur 8 jam teman-teman. Kita tugasnya adalah ikhtiar, siang-siang bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah itu ya udah, nanti tinggal rezeki Allah datangkan. Bagaimana agar rezeki berkah, teman-teman? Ya jauhi dari segala macam pendapatan dari yang haram, riba. Itu nggak boleh haram ya. Judi, mencuri itu kan nggak boleh. Ya kayak gitu. Paham ya? Jadi sebenarnya semua dari mindset kita. Kalau kita berpikir mau ngapain? Mau kerja? Ngapain cari duit? Carilah duit itu. Carilah duit. Kita cari duit, apa pingin dikejar duit? Mindset kita sekarang dibalik. Jadi, saya hidup dikejar rezeki, saya hidup dikejar duit, saya dari rumah, saya ibu rumah tangga biasa, tapi saya dikejar rezeki luar biasa. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, itu yang ada dalam pikiran kita harusnya, bukan dengan kerja keras saya sukses, dengan kerja keras saya bisa duit banyak, dengan kerja keras capek. Nyatanya sudah kerja keras nggak dapat duit, nanti akhirnya apa? Akhirnya teman-teman ngap-ngapan. Ini perasaan saya sudah kerja keras kok nggak kaya-kaya, betul tidak? Itu mindset yang salah, belief system yang salah, hilangkan dalam kehidupan kita.
Bun, kalau ngereditin barang bukan termasuk riba ya. Kalau ngereditin barang tapi nggak ada bunga, teman-teman nggak riba. Karena ada keuntungan. Ya, kecuali kalau ada denda-denda gitu. Ya, itu riba. Benar ya? Mulai sekarang. Akhirnya stres. Karena apa? Akhirnya teman-teman, perasaan saya sudah gini. Gimana caranya? Memiliki mindset yang benar. Makanya afirmasi. Kerja. Teman-teman bekerja nih, seakan ini teman-teman bekerja atau dagang? Kerja aja, dagang aja. Bun, kalau saya ibu rumah tangga biasa, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, dengan saya menjadi ibu rumah tangga, melayani pasangan, melayani anak-anak, membuat makanan anak-anak, ngasih makan anak, ngasih makan anak-anak, ngasih makan kucing, ngasih makan ini. Ya Allah, ini. Dari saya nyuci piring, dari saya cuci baju, dari saya nyapu, dari saya melayani keluarga, semuanya ya Allah. Ini nih, dari sini ya Allah berkahnya, saya dikejar duit, saya dikejar rezeki, saya dari rumah bisa dapat penghasilan. Gitu, kalau itu yakin teman-teman, itu bisa terjadi. Tapi karena banyak yang nggak yakin. Masih diperbolehkan sih Mbak Yasila. Insya Allah. Paham? Karena nggak yakin itu Mbak Jun. Benar, makanya itu tidak jadi-jadi, tidak sukses-sukses. Gini contoh lah, emang ada Bun dikejar duit. Contoh orang dikejar duit nih. Kalau dia udah yakin dengan dikejar duit. Entah apa yang dia pakai, orang pingin aja. Dia nggak niat jualan, tapi ketika ada orang nanya ini, contoh teman-teman ke sekolahan nih. Ke sekolahan nih. Teman-teman pakai baju, teman-teman ke sekolahan, nggak niat jualan nih, nggak niat jualan. Pakai baju aja. Ada temannya, beli baju di mana? Saya maulah. Yang tadinya nggak kepikiran untuk jualan, karena dia mindsetnya sudah dikejar uang, ada aja orang, maulah saya nitip beli di mana? Tuh kan. Akhirnya jualan. Ada orang datang ke rumah nih, teman-teman masak. Ngasihlah makanan ke sahabatnya. Makanlah sahabatnya. Ya, kemudian dia bilang, enak sekali makananmu. Kamu bikin sendiri ya? Iya, saya bikin sendiri. Aduh, bikin aja makanan kayak gini. Jadilah, teman-teman, ada yang pesan. Itu kalau udah dikejar duit kayak gitu. Ya. Maksudnya gimana Kak Mulyadi? Iya betul. Itu dikejar duit. Teman-teman coba, teman-teman lagi dagang. Dagang ya. Teman-teman dagang, mencari duit atau dikejar duit? Dagang nih. Dagang bakso. Teman-teman nunggu siapa? Nunggu pelanggan. Tahu nggak pelanggan dari mana yang Allah datangkan? Kenal semua nggak pelanggannya sama teman-teman? Ada yang nggak kenal, ada yang kenal. Didatangkan sama siapa? Siapa yang mendatangkan? Allah. Coba teman-teman tawar-tawarkan teman-teman nih. Tawar-tawarin. Belum tentu juga ada yang beli. Benar nggak? Allah, yang penting teman-teman mah ikhtiar, teman-teman ikhtiar, iklan, teman-teman iklan misalkan, teman-teman punya produk, iklan mah ikhtiar. Yang mendatangkan rezeki siapa? Allah yang mendatangkan pembeli, Allah yang mendatangkan rezeki, Allah. Emang teman-teman cari duit tahu duit ada di mana? Teman-teman misalkan gini, saya mau pinjam duit nih, ada orang kaya, dia punya duit, udah jelas punya duit, teman-teman datang ke sana, berharap apa? Saya mau cari duit, saya mau pinjam ke sana, uang ada di sana. Kadang juga tidak didapatkan. Semua dari mindset kita. Alhamdulillah saya dari rumah, ngurusin anak-anak, berkah dari saya nyuci piring, berkah dari saya bekerja di luar negeri, berkah dari saya cuci baju. Alhamdulillah kehidupan saya semakin berkah, semakin bahagia. Alhamdulillah saya dikejar rezeki, dikejar duit. Nggak tentu nanti teman-teman rezekinya dari situ. Nih, lagi duduk tiba-tiba teman-teman butuh makan. Ada tetangga yang nganterin. Emang tahu tetangga mau nganterin makanan? Kan nggak tahu. Itu kalau sudah dikejar rezeki. Kadang kita cari makan aja uang nggak ada. Untuk beli makanan aja nggak ada. Mindsetnya. Maka kalau orang-orang yang selalu berpikir saya harus mencari duit, saya harus mencari. Capek, lelah, teman-teman. Ikhtiar sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Apa Allah itu ngasih tahu kepada kita? Allah akan merubah hambanya sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kalau dia sudah ikhtiar, ya, kalau sudah ikhtiar, sudah bekerja, kemudian dia bersyukur. Ingat ya, sumber rezeki itu ada 4. Yang pertama adalah sumber rezeki yang tidak diusahakan. Nih, ada 4 ya. Ada yang belum tahu? Coba siapa yang belum tahu? Siapa yang belum tahu? Ini kayak ke anak-anak aja. Ya, saya. Nenek udah tahu dari dulu. Kan nenek hidup duluan. Iya, Bunda. Saya Bu Guru. Nenek ada-ada aja. Ya.
Ada 4. Ayo jawab. Yang pertama adalah rezeki yang tidak diusahakan. Allah sudah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa kita usahakan. Sadari itu sahabatku. Ada orang yang bilang kayak gini, ini mindset yang salah, belief system yang salah. Belief system yang salah adalah ada kata-kata kayak gini. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa makan. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak dapat duit. Ada yang kayak gitu? Ada? Tiba-tiba diantar cabai sayur, Masya Allah. Ada teman-teman? Saya mau nanya teman-teman. Kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa makan. Kalau saya tidak dapat duit. Betul kata-kata seperti itu? Oke, sahabatku, ada 4 sumber rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang diusahakan. Oh, yang tidak diusahakan. Ini sudah ditulis di Lauh Mahfudz, teman-teman. Sama Allah sudah ditulis. Rezeki sudah dengerin dulu ya, teman-teman, dengerin dulu ya. Rezeki sudah ditulis, maka tidak ada orang yang tidak dapat rezeki dari Allah. Mau dia meninggalkan Allah, mau dia sholat, mau tidak sholat, pasti Allah kasih. Kalau ada orang yang berpikir bahwa saya dari pekerja, saya dapat duit, dia akan kebeban dengan pekerjaannya. Dia akan kebeban dengan pekerjaannya. Maka dia cari pekerjaan, ya kan? Oke, ntar dulu, sabar dulu, jangan protes dulu. Nih, ada orang nganggur, ada orang yang nganggur, ada nggak orang nganggur? Coba, ada nggak yang nganggur? Suami kita mungkin atau pasangan kita atau adik kita, ada yang nganggur nggak? Ada nggak yang nganggur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, oke. Makan nggak? Dia nganggur, makan nggak? Yang lagi nganggur nih, nggak bekerja, makan nggak? Minum nggak? Makan nggak? Makan. Maka ada orang yang berpikir kalau saya tidak bekerja, maka saya tidak makan. Nyatanya makan tuh. Itulah Allah. Dalam kondisi apapun kita, Allah kasih rezeki, nggak usah khawatir. Anak-anak kita dalam perut, makan, makan. Ya, makan. Tetap makan. Itulah manusia, teman-teman. Salah, pikirannya salah. Allah itu, teman-teman, kita sedang sakit aja, nggak bekerja, makan. Maka jangan ada belief system yang salah, kepercayaan yang salah, bahwa kita makan dari bekerja kita. No, Allah sudah memberikan rezeki. Tanpa kita harus bekerja pun Allah sudah kasih makan kok. Dan semua orang mah nggak sehat terus, ada yang sakit. Suami kita mungkin ada yang sakit, pasangan kita ada yang sakit. Makan nggak? Makan. Maka jangan percaya diri bahwa rezeki datangnya dari nih pekerjaan, teman-teman. Bukan. Hutang teman-teman ini, impian teman-teman terwujud bukan dari apa yang teman-teman kerjakan saat ini, belum tentu. Maka teman-teman ikhtiar aja. Oke, yang pertama adalah Allah akan datangkan rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Mau teman-teman hari ini bekerja, mau jualan, kalau nggak ada rezekinya dari Allah datang, teman-teman, rezeki yang teman-teman seperti apa yang teman-teman inginkan, tidak. Teman-teman hari ini pengen 2 juta penghasilannya, Allah datangkan 1 juta, ya udah. Tiba-tiba besok nggak dagang, teman-teman, tiba-tiba ada yang ngasih. Ada yang datang ngasih lebih dari yang biasanya teman-teman jualan. Es teh, selalu es teh. Ayah naon es teh teh? Bukan, es teh itu nanya-nanya terus. Heran neneknya, sabar. Iya sabar. Es teh, dia umrohnya bukan dari jualan es tehnya, bener nggak sih? Yang penting dia mah ikhtiar aja. Ikhtiar jualan es teh. Siapa tahu ada amalan beliau setengah malam tiap malam atau mendoakan orang lain. Tuh. Makanya di sini yang punya hutang, yang punya masalah, jangan sombong dengan keyakinan dirinya. Dengan saya bekerja di sini, saya bisa melunasi amanah-amanah saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nyatanya banyak yang lagi bekerja bertahun-tahun nggak lunas-lunas hutangnya. Ada apa itu? Kan gitu, ya? Oke, paham? Itu konsep rezeki. Allah itu sudah menyiapkan, nggak usah gelisah dengan rezeki Allah, dengan pertolongan Allah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, rezeki itu, teman-teman, oke, nggak usah bekerja pun teman-teman bisa makan. Coba praktekkan, teman-teman, praktekkan aja. Tapi saya nggak ngajarin, karena ada 4 pintu rezeki. Saat ini, teman-teman, rezeki yang pertama datang dari Allah tanpa kita duga. Allah itu sudah merencanakan kehidupan kita, udah merencanakan rezeki untuk kita. Nggak usah khawatir. Hanya saja kita butuh impian, kita butuh rumah, kita butuh bangun masjid untuk orang tua kita butuh menyekolahkan anak, kita
butuh membiayai anak-anak kita, keluarga kita. Maka yang kedua, sumber rezeki yang kedua untuk impian kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, rezeki yang kedua, perhatikan. Rezeki yang kita usahakan. Maka, ada yang kedua, rezeki yang kita usahakan. Kalau teman-teman saat ini nganggur tetap makan, tapi kalau ingin ditambahkan rezekinya sama Allah, maka usahakanlah teman-teman dengan cara apa? Dengan cara bekerja, bisnis, membantu orang lain di pasar, atau apapun teman-teman lakukan. Tidak memandang apakah kamu sebagai kuli panggung, sebagai pencuci baju, ataukah sebagai pengemis, atau sebagai siapapun teman-teman. Pengemis mah ya janganlah teman-teman ya, jangan. Tapi ya itulah, kita kan nggak pernah tahu ya. Usahakan kita mah jangan seperti itu teman-teman. Kita positive thinking sajalah ya teman-teman. Untuk teman-teman bekerja mau apa, mau cuci baju, mau jualan es cendol, Allah tidak pernah memandang siapapun hambanya dari pekerjaan, sahabatku, tidak. Jangan pengemis, jangan. Ya, paham ya sahabatku ya. Kita harus usahakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Mbak Mileah ya, kan ada pertama nih. Oke, saya percaya rezeki dari Allah. Oke. Yang pertama akan dikasih kesehatan, akan dikasih rezeki, akan dikasih makan walaupun tidak bekerja. Buktikan itu. Buktikan. Tapi kita kan gak cuma itu. Kalau kita pengen beli rumah, kita pengen beli motor, kan kita harus apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Teman-teman, ikhtiar. Allah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Kita usahanya apa? Hanya ikhtiar aja kok. Maka nggak usah bilang ketika jualan, teman-teman, sekarang sepi banget bunda, sepi sekali. Ikhtiar aja, ya Allah. Kita nggak pernah tahu Allah datangkan rezeki kapanpun kepada kita. Kalau lagi banyak, bersyukurnya jarang. Kalau lagi nggak banyak, dikeluh-keluhkan. Itu manusia, maka kita rubah ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat ikhtiar. Teman-teman, lillah karena Allah. Berkah dari ikhtiar ini ya Allah, Engkau mudahkan urusan hamba, Engkau selesaikan amanah-amanah hamba. Ini berkah dari ikhtiar itu. Entahlah Allah datangkan pertolongan dari arah manapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Jadi yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Maka bekerja, bisnis, belum tentu teman-teman kayak gini. Dah bisnis saya mah kecil-kecilan, belum tentu bisnis besar-besar juga berkah. Belum tentu bisnis besar juga berkah. Sukses belum tentu. Banyak bisnis besar hancur. Saya contohnya dulu. Mbak Dini pernah mungkin merasakan. Mbak Itis juga pernah mungkin merasakan. Ya, jangan pikiran yang besar-besar. Enggak. Jangan bilang kayak gini. Dah saya mah hanya sebagai cuci baju, bunda. Saya sebagai ibu, pembantu ibu rumah tangga. Ya Allah, itu mulia luar biasa. Membantu orang itu luar biasa. Siapa tahu teman-teman diumrohkan sama majikannya. Siapa tahu hutang-hutangnya dibayarkan sama majikannya. Allah itu semuanya yang ngatur. Ya. Benar gak? Paham? Yang penting mah ikhtiar, maka jangan bilang, lah ini dagangan saya sepi jadi saya nggak bisa bayar. Mau sepi, mau rame, kadang rame juga uangnya digunakan untuk yang lain. Pokoknya mah bersyukur. Nih yang ketiga. Kalau kita sudah bekerja, kita sudah ikhtiar, kita sudah bisnis teman-teman. Silahkan teman-teman, kalau ingin ditambahkan rezekinya sama Allah, maka bersyukurlah. Bersyukur. Jarang yang bersyukur ini jarang sekali yang paham akan ini bersyukur. Dan alhamdulillah bun, saya mah bersyukur, tapi, nah tapinya itu, diselentring dah. Bunda waktu dan nyeri diselentring mah. Untung jauh. Ya. Bersyukur sahabatku. Berapapun Allah berikan ke dalam kehidupan kita, rezeki kepada kita, bersyukur. Dengerin sayang, teman-temanku, karena Allah. Nggak usah pakai tapi. Mau saat ini teman-teman jualan es teh, es cendol, jualan apapun. Ketika lagi nggak laku banyak, alhamdulillah ya Allah, terima kasih rezekimu hari ini ya Allah, yang kau berikan ke dalam kehidupan hamba ya Allah. Saya bisa berdagang, saya bisa ikhtiar, memenuhi kewajiban saya. Ya Allah ya Rabbana, dengan ikhtiar ini ya Allah, Engkau lancarkan urusan hamba. Nggak usah pandang, tapi duitnya dari mana ya? Itu saya dapat cuma dua gelas satu hari ini. Nggak usah. Pulang-pulang siapa tahu ada yang ngasih, ada yang bantu, ada yang lunasin hutangnya, dapat apa, nggak tahu. Yang penting terima kasih ya Allah, Engkau memberikan rezeki kepada hamba kesehatan, anak-anak hamba sehat, alhamdulillah gitu.
Ya, makanya kata-kata alhamdulillah itu doa tertinggi. Alhamdulillah ya Allah. Maka teman-teman, kata-kata semoga, kan kalau kita berdoa ya, semoga Allah memudahkan kita, itu masih ada di awang-awang. Semoga itu harapan kan? Semoga itu kan? Nah, makanya diganti dengan kata alhamdulillah ya Allah, engkau mudahkan urusan hamba. Paham nggak? Sekarang banyak ya teman-teman. Saya dari dulu selalu mengajarkan ke teman-teman, kenapa pakai niscaya? Niscaya itu pasti. Kalau teman-teman menggunakan semoga saya misalkan gitu ya, itu masih di awang-awang. Tidak disalahkan, diperbolehkan kok. Diperbolehkan, tapi tingkatannya lebih kenancep banget dengan alhamdulillah. Nancep banget. Misalkan gini, semoga engkau memberikan kesehatan kepadaku. Ini ada nggak perbedaannya? Ini dengan kata-kata semoga ya. Tapi tidak dilarang tidak. Tapi diganti gitu loh maksudnya ya. Misalkan gini, Kak Yasin, makasih. Pagi ya. Semoga engkau memberikan kesehatan kepada hamba ya Allah. Semoga itu berarti harapan, nggak yakin, masih antara iya atau tidak. Tapi kalau gini, alhamdulillah ya Allah, engkau memberikan kesehatan kepada hamba. Tuh, beda nggak? Alhamdulillah itu teman-teman udah hakul yakin Allah itu memberikan kesehatan kepada saya. Setuju? Alhamdulillah itu doa tertinggi teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Tuh. Benar ya? Nah ini teman-teman yang kenapa sih kemarin ada yang misalkan, kenapa sih nggak semoga? Kenapa nggak semoga? Tidak dilarang, tapi lebih bagusnya teman-teman yuk, lebih hakul yakin lagi kepada Allah. Misalkan kayak gini, semoga lunas hutang saya. Kan rasanya semoga lunas hutang saya ya Allah. Semoga masih harapan, masih belum, antara masih setengah. Tapi kalau kayak gini, alhamdulillah ya Allah, engkau lunaskan amanah hamba. Dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh rasa semangat, yakin kepada Allah, hakul yakin. Mudah-mudahan itu sama dengan semoga. Diganti ya, alhamdulillah. Paham? Niscaya itu pasti. Niscaya, kata-kata niscaya itu pasti. Paham ya? Itu. Makanya kita apa? Ketika kita misalkan sedang sakit hati, semoga aku diberikan kekuatan. Semoga diberikan kekuatan. Dengan kayak gini, alhamdulillah saya kuat. Beda nggak? Coba kekuatannya lebih hakul yakin kepada Allah yang mana? Dengan alhamdulillah? Beda. Iya. Jangan, pokoknya menggunakan alhamdulillah itu aja, Kak. Menggunakan alhamdulillah. Ya. Niscaya itu pasti. Misalkan nih, dia lagi sakit, niscaya diberikan kesehatan. Niscaya itu pasti diberikan kesehatan, kayak gitu. Niscaya itu pasti. Ya, tapi tidak dilarang, teman-teman. Jangan nanti, enggak dilarang. Ya, enggak dilarang. Boleh, tapi hanya dirubah. Biar lebih cep lagi gitu sama Allah, yakin. Niscaya itu pasti. Ya, kalau misalkan, niscaya engkau menjadi orang yang sukses, pasti itu menjadi orang yang sukses gitu. Seperti itu. Beda rasanya ya? Beda. Oke ya, paham ya? Oke, kemudian teman-teman, ketika kita mau menjaga pikiran yang positif, teman-teman, itu halangannya adalah lingkungan yang buruk. Ya, lingkungan yang buruk. Yang dia tidak yakin kepada impian-impian kita, dia yang tidak yakin dengan keinginan kita. Ya, teman-teman ya. Nah, itulah lingkungan yang buruk itu sangat berpengaruh. Ya, maka teman-teman saat ini tadi apa? Empat sumber rezeki. 4 sumber rezeki yaitu rezeki yang tidak diusahakan sudah dikasih sama Allah. Yang kedua adalah sumber rezeki yaitu dengan cara usaha, bekerja. Kemudian yang ketiga bersyukur. Alhamdulillah ya Allah tadi ya. Alhamdulillah ya Allah dagangan saya lancar. Alhamdulillah ya Allah usaha saya sukses. Alhamdulillah berkah usaha saya. Alhamdulillah itu bersyukur. Maka ketika bersyukur Allah sudah berjanji siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatku, dan ketika kufur maka siksaku sangat pedih. Orang-orang yang tidak bersyukur maka akan disiksa. Pedih siksanya apa? Gelisah, merasa kurang, akhirnya apa? Kena tipu. Akhirnya apa? Hilangnya lebih banyak. Pingin dapatnya banyak, malah hilangnya lebih banyak. Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Ya? Oh, boleh Mbak Mama. Niscaya kamu lulus seleksi. Nah gitu, boleh. Terus afirmasi, alhamdulillah ya Allah, kamu lulus seleksi. Alhamdulillah anak-anak saya menjadi anak-anak yang sukses. Alhamdulillah anak-anak saya menjadi anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Boleh, silakan. Ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, kemudian yang ketiga apa? Bersyukur. Bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Saya sudah ngasih tahu, ayo siapkan jurnal syukur. Tulis setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Ini jurnal syukur ini teman-teman. Ya Allah ya Rabb, ini akan menambahkan nikmat dalam kehidupan. Ada yang belum punya buku syukur? Beli teman-teman. Beli di mana? Gramedia kayak mana kayak teman-teman? Atau pakai HVS teman-teman pakai HVS dipotong-potong ukurannya segini. Jangan sampai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan sampai ada garisnya. Ini namanya jurnal syukur. Oke, Bunda, kalau kita tersakiti oleh kata-kata orang, apa yang harus kita lakukan? Bapak Dila perhatikan. Nih,
Kalau kita disakiti, jangan fokus kepada sakitnya, fokus kepada hati kita. Ya Allah, Engkau datangkan dia dalam kehidupanku saat ini, menyakiti hati saya. Saya terima kondisi ini, saya terima kondisi ini. Ya Allah, saya memaafkan dia. Allahumma layyin li qalbi, ya Allah lunakkanlah hatiku untuk aku tidak marah sama dia. Teman-teman fokus kepada sakit, disakiti sama orang lain, rugi. Fokus kepada diri kita jangan boleh tersakiti sama orang lain, hati kita, ya. Nggak boleh. Kita yang harus dijaga. Sangat sulit kata-kata negatif. Nih. Ini contoh nih, Mbak Ros. Sangat sulit. Itu adalah kata yang negatif. Saya sekarang lagi ngebahas tentang mindset, pikiran positif. Kalau kata-kata kita bilang sangat sulit untuk bangkit, sangat sulit memaafkan orang, sangat sulit, itu adalah kerugian pada diri teman-teman sendiri. Paham? Ingat ya, itu kata-kata yang negatif, Mbak. Itu pikirannya negatif dan itu harus dihilangkan dari kehidupan kita. Kalau kita selalu bilang seperti itu, maka kita akan rugi. Sangat sulit memaafkan, sangat sulit menerima keadaan, sangat sulit menerima masa lalu, sangat sulit menghilangkan trauma, sulitlah hidup kalau kayak gitu. Ya, maka bagaimana saya bisa menerima keadaan ini? Saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya memaafkan orang-orang yang menggibahi saya. Hati kita dijaga. Ya, hati kita dijaga. Saya memaafkan, saya menerima keadaan ini. Karena apa? Ketika saya sakit hati, ketika saya sulit memaafkan, maka dia makan enak, dia tidur enak, dia santai-santai. Kok kita yang sakit-sakit, kita nggak enak tidur, kita nggak enak makan gara-gara orang. Bagaimana cara ikhlas menerima keadaan, sahabatku? Orang-orang tidak ikhlas. Ikhlas itu kan gini ya. Ikhlas itu melakukan segala sesuatu lillah, karena Allah. Lillah, segala sesuatu yang kita lakukan lillah. Ya Allah, saya terima keadaan ini. Ya Allah, banyak orang-orang yang menyakiti saya saat ini. Saya terima keadaan ini. Saya cinta diri saya sendiri. Saya cinta nih. Makanya saya bilang kepada teman-teman, no comment, no mikir, no jengkel. Ini, jangan bilang saya sulit, maka belajar. Segala sesuatu ya yang kita yakini hal buruk itu yang terjadi. Kalau teman-teman bilang saya sulit, banyak orang-orang yang mudah kok untuk memaafkan. Tinggal kita sendiri bisa berubah atau tidak. Makanya introspeksi yuk. Jangan biarkan hati ini sakit karena orang lain. Jangan salahkan orang lain menyakiti kita. Yang salah ada diri kita. Kenapa kita tidak kuat? Oke ya. Kemudian yang 4, tapi bikin menangis, sakit hatinya, makanya nerima. Terus kalau teman-teman menangis, dia peduli gitu? Kalau teman-teman nangis, gak enak makan, sakit hati, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menggibahi kita, peduli sama kita, sahabatku? Peduli dengan kita? No. Saya bilang, tidak peduli. Apakah ketika kita nangis, kita sedih, gak enak makan, kita sakit, mereka terus bilang, ih kasihannya dia gara-gara kata-kata saya. Ya kalau kayak gitu alhamdulillah. Tapi yang ada dia nangis, dia kemarin diomong sama saya sakit hati tuh, rasain tuh ada yang kayak gitu, ada juga. Tapi ta'udzubillah, kita jangan kayak gini. Ya Allah, Engkau datangkan dalam kehidupanku sahabatku menyakitiku saat ini, saya terima ya Allah keadaan ini. Ya Allah, saya terima, saya memaafkan dia, ampuni dia ya Allah, bahagiakanlah dunia dan akhiratnya. Maka doa itu akan kembali kepada diri kita. Celup teman-teman, tenang hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan. Karena apa? Ketika teman-teman marah kepada orang lain, menangis teman-teman, maka yang terlihat adalah keburukan-keburukan dia. Sahabat dekat teman-teman ada masalah, yang terlihat adalah sakit hatinya, bukan kebaikan-kebaikan. Yang enak-enaknya nggak dilihat-lihatin, nggak diingetin. Sama dengan pasangan juga sama teman-teman. Ya Allah, Engkau datangkan pasangan hamba ke dalam kehidupan hamba. Nangis wajar, tapi terima keadaannya. Kalau nggak nerima, tambah parah. Teman-teman nggak enak makan gara disakiti sama pasangan, nggak enak tidur gara-gara disakiti sama pasangan, teman-teman. Peduli? Ya kalau peduli, oke. Yang ada apa? Kuatkan diri kita. Kuatkan hati ini. Susah bun, latihan. Aku memaafkan, tapi tidak bisa rasa hilang sakitnya. Makanya, teman-teman nih, itu sudah terjadi. Keluarkan dari kehidupan kita. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah buat diri sendiri, teman-teman, terima kasih diriku, terima kasih karena engkau sudah menerima keadaan ini, terima kasih karena sudah berdamai dengan masa lalu, melupakan sesuatu yang sudah terjadi. Lupa sih enggak menghilangkan sakitnya. Kenapa sih? Nanti teman-teman bisa kok seperti itu. Digibahin sama orang udah biasa, tenang aja, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika kita disakiti sama orang, ditinggalkan sama sahabat, ditinggalkan sama pasangan, misalkan teman-teman, coba deh fokus kepada perbaikan diri. Saya harus lebih bangkit, saya harus bisa lebih baik dari sekarang.
Saya sayang kepada diri saya sendiri. Mereka tidak peduli sama saya yang peduli kepada diri saya. Maka saya harus bisa bangkit. Ketika orang melihat, ih, dia sekarang udah sukses loh. Dulu pernah bangkit waktu saya pisah sama dia. Oh, dia misalkan. Tapi tidak perlu kita menunjukkan kepada siapapun, teman-teman. Misalkan teman-teman ingin sukses, tidak perlu teman-teman menunjukkan. Saya akan buktikan kepada sahabat saya yang dulu menghina saya. Nggak perlu, teman-teman. Teman-teman butuh bukti kepada diri sendiri bahwa kita sayang kepada diri kita. Nggak mau orang lain itu menyakiti diri saya. Saya sayang kepada diri saya sendiri. Nyatanya karena apa? Karena ketika saya sakit hati, nggak ada yang peduli selain saya sendiri sama Allah. Udah itu aja. Iya bener nggak? Rugi kalau kita bilang sulit untuk memaafkan. Terus mau susah seperti itu terus hidupnya. Nggak memaafkan orang lain. Mereka nggak peduli, sahabatku. Saya kasih tahu aja, nggak peduli. Ya, mulai sekarang buktikan nih. Kalau saya bisa bangkit, namanya orang terpuruk, apalagi lagi punya hutang, terpuruk. Saya merasakan punya hutang 3 miliar, emangnya gampang orang percaya lagi sama saya? Gampang lagi, orang-orang itu yakin dengan impian-impian saya. Orang itu banyak yang tidak yakin. Banyak orang-orang yang menghibahi. Saudara pun banyak mungkin yang tidak yakin. Ya, maka siapa yang bisa membangkitkan kita? Diri kita sendiri. Kita yang harus bisa keluar dari kondisi seperti itu. Hai diriku, hatiku. Saya damai dengan kondisi seperti ini. Saya menerima. Saya menerima. Makanya kemarin kalau teman-teman tahu materi tentang 4 elemen ini, itu benar-benar tertampar hati ini, teman-teman. Karena apa? Ternyata benar juga ya. Yang menyakiti diri kita itu diri kita sendiri. Benar nggak? Yang menyakiti diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi saya kan disakiti sama dia, Bun. Akhirnya saya sakit hati. Kita aja yang kekuat hatinya. Contoh, kita mau menyalahkan gitu ada virus corona datang. Ini badan kita sehat nih. Tiba-tiba datang virus corona. Bom! Kita menyalahkan virus corona. Kita menyalahkan virus yang datang ke dalam kehidupan kita. Yang menghantam tubuh kita. Kita mau nyalahin siapa? Mau menyalahkan virus? Mau menyalahkan corona itu? Nggak bisa. Yang disalahkan adalah ketika kita badannya tidak bisa dijaga, kita kena virusnya, itu yang kita salahkan. Kenapa? Makanya cari obatnya. Apa obatnya? Oke, nah dulu itu ditepuk-tepuk seperti ini, meningkatkan imun agar tidak terkena dari virus corona. Sama dengan hati kita. Hati kita nih, nggak usah menyalahkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kita hidup di lingkungan kok. Paham? Dan nggak usah teman-teman merasa kehilangan orang-orang yang toksik. Orang-orang yang membuat kita kerugian. Bunda, tapi saya deket banget sama dia, saya sayang banget sama dia, saya jauh dari dia. Memberikan manfaat enggak untuk kehidupan teman-teman? Kalau tidak memberikan manfaat, manfaatnya gini lah. Manfaatnya bukan materi saja, manfaat gini. Kalau saya dekat sama dia, terjaga enggak hati saya? Kalau saya dekat sama dia, saya meningkatkan ibadah saya atau tidak? Kalau teman-teman mempertahankan orang-orang yang suka gibah, ketika teman-teman datang ke sana lagi, ketemu lagi, gibah lagi sama orang, itu bukan membawa kebaikan. Udah biarkan saja. Gitu, ingat ya, jangan salahkan orang lain yang menyakiti kita. Kita yang salahkan sendiri. Kenapa kita tidak memiliki imun yang bagus, tidak memiliki hati yang diperisai dengan perisai yang terbaik, agar ketika ada orang menyakiti kita, kita tidak sakit hati. Jangan bilang sulit. Blokir boleh nggak? Boleh, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi jangan teman-teman ada kebencian, justru teman-teman untuk menghindarkan itu. Paham ya? Kalau tadi yang tadi bilang, sulit pun memaafkan. Ayo belajar, kalau ingin tenang hidupnya, belajar. Ya, tuh. Ayo teman-teman, kalau belum masuk grup, kita ada grup muhasabah gratis, teman-teman. Silahkan masuk ke grup. Ya, kita akan ingatnya sholat malam, kita akan ingatkan sholat malam, kita ingatkan sholat duha. Jangan lupa teman-teman di follow akun saya. Follow akun saya, ikuti muhasabah pagi jam 5.30. Ya. Ya. Kalau blokir boleh nggak? Boleh. Kalau diblokir boleh nggak? Boleh. Tetapi teman-teman, jangan jauhi silaturahim. Ini ada yang menanyakan boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau saya sarankan